أجمعين. آمين بجاه الله وجميع بلادنا إندونيسيا سبحان الله وبحمده فهذه قريتنا أن الله يحفظنا وإياهم في الفتن والمحن وطهر منها وغلط وبلادنا الله يرزقنا وإياهم رزقا يسيرا وعافيا يكون وطنها وإياهم ظلمة الملك وعافية وبالذي يشنع خاتم وعند المؤمنة وعافية في هذا البلد وبلد صالحة أولا سيدنا محمد بشرط وحبيب الله بن الحجاج إلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumid amma ba'd. Qala syaikhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ajabna ba'na bihi wa ghati 'ulumihi wa bikum fid darin amin Allahumma amin radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu wa afdhalu dzikri ma kana bil qalbi wal lisani wa dzikrul qalbi ay yakuna hadiran fihi ma'na dzikri alladhi yajri 'ala al lisani kat taqdisi wat tauhid inda tasbih wat tahlil wal afdalu lidz-dzakiri min al israr wal jahri bil dzikri wal qira'ati al aslahu minha bi qalbihi ila akhir wallahu a'lam. Alhamdulillah syukur nikmat kepada Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Risalatul Ma'awanah Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, di mana telah diterangkan kepada kita semua oleh Syaikhul Mu'allif radhiyallahu anhu bahwasanya zikir yang paling afdal itu yang di hati dan di lisan secara bersamaan. Saat di lisan kita menyebut kalimat-kalimat zikrullah, bersamaan dengan itu pula di hati kita menghadirkan maknanya. Contoh, di saat kita mengucap la ilaha illallah, maka di hati kita menghadirkan makna tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya di alam semesta jagat raya kecuali Allah. Jadi kita menghadirkan maknanya. Karena makna la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Jadi sambil, jangan kita la ilaha illallah yang meleng. Bagaimana sudah diuraikan kepada kita, kalaupun kita berzikir dengan lisan, tetap kita dapat keuntungan, tetap kita dapat fadilah. Tapi berbeda dengan orang-orang yang berzikir menggunakan lisan dan hatinya secara bersamaan. Lisan berucap, hatinya menghadirkan makna ucapan yang dia keluarkan. Itu katanya yang paling afdal cara di dalam berzikir. Adapun tentang zikirnya, bagusan pakai suara atau di dalam hati, pelan-pelan. Saya baca keras atau baca sirran, jahran atau sirran. Maka dijawab oleh Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, kalau pertanyaannya mana yang lebih afdal di dalam berzikir, jahar atau sirran, maka jawabannya tergantung hati kamu. Jadi di hati kita gimana? Kalau sekiranya lafaznya kita ucap keras, didengar oleh orang lain, tapi timbul di hati kita riak, pamer, pengen dinilai orang, dilihat orang,
Berarti lebih bagus buat kita pelan-pelan. Akan tetapi bila kita pelan-pelan zikirnya, di hati kita merasa takjub, bangga diri. Aneh, zikir gak pernah berhenti. Maka lebih bagus buat kita jaharkan, agar hati kita tidak terkontaminasi tadi dengan tujuan selain Allah. Jadi jelas sudah sampai di sini uraian Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu tentang zikrullah. Zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Setelah itu adalah kalimat tauhid. Setelahnya lagi baru mengagungkan, memuji Allah dengan kalimat-kalimat yang lain. Terus ke step selanjutnya. Yang kedua, zikir itu yang paling bagus di lisan dan di hati bersamaan. Lisan mengucap, hati menghadirkan makna akan ucapan. Yang ketiga, lebih afdal zikir secara diam-diam dengan suara pelan atau dengan suara yang keras. Maka jawabnya tergantung hati kita. Jikalau di hati kita dengan kita tampakkan itu zikrullah, dengan kita perdengarkan itu kalimat zikir tadi, hati kita menjadi kepingin dinilai oleh orang lain, kepingin pamer terhadap orang lain, maka lebih bagus buat kita pelan. Jika pelan menjadikan rasa bangga di dalam diri kita, maka lebih baik kita keraskan. Oleh karena itu di dalam syarah ratib, ulama yang mensyarahkan ratib Haddad saat ditanya mana yang afdal cara di dalam membaca ratib, diambil dua kaifiyah, dua cara. Entar naik suaranya, entar hilang, entar naik, entar hilang. Itu begitu. Di dalam syarah Ratibul Haddadnya, kitabnya menjelaskan demikian. Jadi di dalam pembacaan zikir ratib, kalau ditanya apa, sudah dijawab oleh pensyarah itu kitab ratib. Bagaimana yang afdal baca ratib? Tadi, entar pakai suara, entar hilang, entar pakai suara, entar hilang. Jadi naik turun, naik turun. Itu aslah dari dulu. Akan lebih bagus buat hati-hati kita. Buat zikru huwal wirdud daimul mustamil. Lalu apa yang disebut zikir tadi? Zikir itu kan mengingat. Yang disebut mengingat itu huwal wirdud daimul mustamil, kebiasaan yang tak henti-hentinya, yang kontinu. Itu disebut berzikir. Di dalam ini kitab Risalatul Mu'awanah, Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu menjelaskan zikir itu wiridan yang terus menerus, yang kontinu dilakukan. Itu disebut berzikir. Kayak ada bahasa seseorang berwirid, seseorang berzikir. Apa itu zikir? Zikir adalah wirid yang dilakukan secara kontinu. Apa itu wirid? Kebiasaan, rutinitas, itu disebut wirid. Kalau rutinitasnya baca Quran, berarti dia wiridannya apa? Baca Quran. Karena wirid itu rutinitas, rutinitas. Dan rutinitas yang kontinu dilakukan, yang istiqomah dia kerjakan, maka disebut berzikir. Fattahid an la yazala lisanuka radban minhu fi kulli halin. Diingatkan buat diri kita semua
Bersungguh-sungguhlah agar senantiasa lisan kita basah dengan berzikir di setiap keadaan. Jadi berusaha lisan kita tidak henti-hentinya berzikir. Baginda Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita, saat kita mau tidur, Nabi mengajarkan membaca doa. Apa doanya? Bismikallahumma ahya wa amut, Bismillahirrabbi wada'tu jambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saat kita akan tidur, Nabi mengajarkan kita agar kita ingat kepada Allah. Dan konteks ingat kepada Allahnya, kita diingatkan bahwasanya hidup dan mati bukan kita yang ngatur, tapi Allah yang menentukan. Makanya baca doanya Bismillah, menyebut asma Engkau ya Allah. Allahumma ahya, Allah yang maha menghidupkan, wa amut, dan Allah yang maha mematikan. Agar kita sadar, agar kita memurnikan hati kita, tauhid kita, bahwasanya hidup dan mati yang mengatur hanyalah Allah Ta'ala. Supaya kita tidur dalam kondisi bagus. Seandainya nggak melek lagi, nggak bangun lagi di dunia, begitu apa? Terbuka mata ada di dalam barzakh, insya Allah kita meninggalnya husnul khotimah. Karena apa? Saat mau tidur kita mengingat Allah. Ditambah lagi dianjurkan kita memiliki wudu. Ditambah lagi kesunahan Nabi Muhammad SAW. Nah ini zikiran Nabi, perihal bacaan yang dirutinitaskan oleh Nabi Muhammad SAW, disampaikan oleh istri mulianya Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW setiap malam sebelum tidur baca 2 surah. Baca berapa? 2 surah dari Al-Quran. Yang pertama surah As-Sajdah, yang kedua surah Al-Mulk. Ini kata istri Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW merutinkan ini, melazimkan ini, mendawamkan ini. Jadi itu apa? 2 surah dijadikan zikiran sebelum tidurnya. Subhanallah. Jadi sebelum tidur membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini adab tata cara ketika kita hendak tidur, yang kalau kita kerjakan, kita ikuti, akan menyampaikan kita pada keuntungan dan kebahagiaan yang besar, baik dunia ataupun akhirat. Diingatkan tadi, mau tidur sama Nabi diajarin ingat Allah. Begitu melek di malam hari, terbangun, baik terbangun karena kaget atau sebab yang lain, kita disuruh baca doa bangun tidur. Alhamdulillah. Yang pertama terucap adalah Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kenapa kita ucapkan Alhamdulillah begitu kita melek dari tidur? Alhamdulillah kita masih di dunia. Alhamdulillah kita masih dikasih hidup. Coba begitu kita melek, ya Allah, sebelah papan, sebelah tanah, rasanya kayak apa gitu?
Alhamdulillah begitu kita bangun, begitu kita melek, terbuka mata kita, kondisi badan alhamdulillah sehat. Jadi begitu besar kenikmatannya. Alhamdulillah begitu kita bangun, melek dari tidur kita, istri kita masih ada. Coba kalau istri hilang. Alhamdulillah begitu kita melek, anak kita masih pada ada. Alhamdulillah begitu kita melek, kita masih di dalam kamar. Coba begitu melek ada di atas genteng. Jadi semuanya serba alhamdulillah. Begitu indahnya ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama diucap ketika kita terbuka mata dari tidur malam kita atau tidur siang kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau di malam hari itu kita bangun, setelah itu kita baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Gitu melek mata di malam hari. Jadi kita baca mengingatkan diri kita akan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana alam semesta, lihat bagaimana Allah ciptakan langit tanpa tiang. Secara lahiriah langit tidak ada tiang, tapi lihat bagaimana itu langit ada. Dengan apa? Dengan kuatnya, dengan kokohnya itu langit berdiri. Apa pecanggahnya langit? Makanya katanya bangun tidur tengah malam, bahasanya kita disuruh menatap ke arah langit. Namun bukan berarti kita mesti keluar rumah. Bangun tidur lihat langit keluar rumah, nggak perlu. Nah, kalau di luar rumah ada rampok, ada maling, ada orang jahat, diketok kalau itu. Jadi apa? Bahasanya kita menatap ke arah langit, walaupun kita di dalam kamar. Baca itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana semua kesunahan dan adab ini diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengingat Allah. Jadi diingatkan di sini oleh Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, berusaha senantiasa membasahi lidah kita dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Sebagaimana tadi sudah dicontohkan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur, mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, mau masuk ke kamar mandi baca doa lagi. Apa yang masuk kamar mandi baca doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minta perlindungan sama Allah lagi. Ya Allah, lihat aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Dari apa? Dari syaitan. Baik syaitan laki ataupun syaitan perempuan. Minta lagi perlindungan, menyatakan bahwasanya kita ini lemah, tidak punya daya dan upaya kecuali dari Allah. Lagi-lagi kita diingatkan bahwa segalanya adalah Allah, bukan diri kita, bukan diri. Kalau kita mampu berjalan dari tempat tidur kita sampai ke hadapan pintu kamar mandi, itu karena Allah yang memberikan kekuatan dan kita bisa berjalan. Saat kita mau masuk kamar mandi, itu tempat-tempat kotor. Kenapa? Kita buang kotoran di situ. Ada najis di situ, kita buang. Walaupun setelahnya kita siram. Nah, syaitan betah di tempat-tempat yang kotor. Makanya kita diajarkan oleh Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah. Dahulukan masuk di kaki kiri. Kenapa? Karena ini bukan tempat untuk apa? Kemuliaan, tapi tempat untuk kita buang kotoran. Maka yang dikerjakan oleh Nabi mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke dalam kamar mandi. Saya duluan terhadap Salim bin Abdullah Asy-Syatili radhiyallahu anhu. Lalu beliau pernah
menceritakan di antara fadilah masuk ke kamar mandi dengan membiasakan kaki kiri, maka itu akan memperbagus ritme jantung kita. Coba siapa yang ngangkat dari dulu gitu. Kenapa Nabi dulu masuk kamar mandi kaki kiri? Oh, karena tempat kotor. Begitu doang kita tahu. Ada hikmah apa di balik itu? Ternyata sangat pengaruh untuk apa? Kerja jantung kita. Orang yang masuk kamar mandinya senantiasa kaki kiri dan keluar kaki kanan, itu jantungnya berbeda kesehatan dan kondisinya dengan yang masuk kamar mandi sembarangan. Lagi-lagi kita diingatkan betapa mulianya adab dan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk kamar mandi kaki kiri baca doa, keluar dari kamar mandi kaki kanan dengan membaca doa. Apa doanya? Ghufranaka, ampunan Engkau ya Allah. Keluar dari kamar mandi minta ampun. Kenapa? Karena di kamar mandi kita tadi dapat nikmat dari Allah luar biasa banyak. Yang tadinya kita pengen pipis, begitu apa sampai kamar mandi kita pipis, nikmat. Coba kalau nahan pipis, dua keringat jagung ini. Apalagi nahan sampai mules, luar biasa. Mulesnya di Cilulitan, rumahnya di kampung rambutan, kayak apa rasanya? Ya Allah. Itu nikmat dari Allah. Tapi seringkali kita lalai saat kita berada di kamar mandi. Kita nggak mengingat Allah dengan hati kita. Maka begitu keluar diajarkan oleh Nabi bacanya apa? Ghufranaka, ampunan Engkau ya Allah. Ampunan Engkau ya Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari diriku sesuatu yang menyakiti. Tadi kita pengen pipis, pengen kencing, dikeluarin sama Allah, kencing. Enak, lega gitu. Coba kalau pengen kencing, nggak bisa kencing, rasanya kan? Begitu apa ya? Kita masuk kamar mandi, tadinya maaf perut kita mules, Allah kasih enak banget, udah beres. Keluar kan? Nah, ini keluar dari kamar mandi siul-siul lagi. Nah ini yang Nabi Muhammad SAW kita diajarkan kemuliaan. Apa kemuliaannya? Dengan mengingat Allah. Jadi begitu keluar baca tadi minta ampun ya Allah, ampunan Engkau. Ghufranaka, alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah dari Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, sifatnya lafaznya begitu. Waqafiyah ya. Di dalam ada cetakan waqafiyah. Wa alayya ma yanfa'uni. Dan segala puji bagi Allah yang telah menetapkan apa-apa yang bermanfaat untuk diriku. Bapak kalau kita mules begitu sampai kamar mandi, maaf kita qadil hajat, usus-usus kita keluar, gimana kira-kira? Nggak kebayang begitu. Gimana cara masukin ususnya? Tapi alhamdulillah sama Allah yang dikeluarin cuma yang tadi, yang menyakiti kita, yang bikin badan kita nggak enak dikeluarin, angin keluar, kotoran keluar, maaf. Itu nikmat dari Allah Ta'ala. Begitu kencing yang keluar cuma air kencing kita. Coba kalau semuanya keluar, begitu kencing copot. Kemana nyari tukang apa? Nambelnya lagi. Itu nikmat luar biasa. Makanya tadi disuruh kita mengingat Allah di setiap keadaan. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita,
Kalau kita dapat nikmat, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi kalau kita lagi senang, lagi enak, ditanya orang apa kabar, maka jawaban kita alhamdulillah. Terus ya bacanya kalau hafal alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan karunia-Nya maka sempurnalah semua kebaikan yang ada. Tanpa karunia dari Allah nggak jadi sempurna. Semuanya yang menjadikan indah, yang menjadikan bagus, yang menjadikan sempurna adalah Allah. Begitu punya duit, kita beli kendaraan baru, ditanya sama saudara kita, gimana kabarnya teh? Alhamdulillah. Oh mobil keren. Oh iya, aneh capek. Udah yang ngasih Allah. Kalau sahabat capek dan kerja keras, dari tahun berapa kita udah kerja keras dan capek, tapi kagak punya mobil kayak begini. Di situ menunjukkan kepada kita bahwasanya kesuksesan yang ada dalam hidup kita bukan hasil dari kerja keras, tapi karena Allah berkehendak pada waktu yang tepat Allah wujudkan buat kita. Jadi itu untuk menyadarkan diri saya dan kita semua. Jadi kita punya karena Allah. Oke, tadi kalau lagi dapat yang enak-enak, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Entah kalau kepala kita rada-rada pusing, dompet rada-rada kosong, begitu ditanya sama teman saudara kita, apa kabar? Alhamdulillah ala kulli hal. Tetap nyautnya alhamdulillah, tapi ala kulli halin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala kulli halin, dalam setiap situasi dan kondisi. Jadi ketahuan kalau kita nanya saudara kita, apa kabar? Alhamdulillah ala kulli hal, berarti lagi bokeh. Kasih. Jadi udah jangan banyak tanya, bagi duit dulu, baru ada ngobrol. Nah, kalau kita gak ada ngobrol, orang kagak kita bagi duit. Habis gitu, ambil ya, makasih banyak ya. Kita tinggal, siap ya. Udah tahu tadi kita tanya, apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah, Pak. Berarti pusing. Jadi kitanya kalau lagi nikmat, kita hilangin ke saudara kita. Nah ini bagian dari mengingat Allah, berupaya bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita, lalu kita berbagi kegembiraan dengan saudara kita yang lain. Itu pun namanya kita berzikir. Begitu juga orang yang berbisnis, orang yang berdagang, orang yang bekerja. Saat mereka berbisnis, berdagang dan bekerja, mereka tidak berdusta, mereka amanah dengan apa yang diberikan kepada mereka kepercayaannya. Berarti saat itu mereka pun sedang mengingat Allah, karena mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan. Disuruh jujur, mereka jujur. Disuruh amanah, mereka amanah. Berarti saat itu mereka mengingat Allah. Jadi begitu banyak dan luasnya tentang pemahaman mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran makhluk termulia di alam semesta, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak lagi bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin dekat dan semakin kita dikenal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin beruntung pula kehidupan dunia dan akhirat kita. Jangan segan-segan untuk berzikir, jangan segan-segan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena keuntungannya akan kembali kepada diri kita semua. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita, keluarga keturunan, ahli kampung kita semuanya diperkenankan taufik hidayah dan inayah, diberikan penjagaan, perlindungan, keselamatan min syarril fitan wa bihan ma dhahara minha ma batan, min ahli dhahir wal batin ma'al fi wal afiyah.
mudah-mudahan diberikan keberkahan buat kita semuanya. Dan yang sakit di kampung kita ini kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan sehat walafiat jasmani dan rohani, zahir dan batin, diberikan keberkahan keselamatan hidup, wafat dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah bisirril Fatihah. Amin. Amin.